Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur bisa berjumpa lagi dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami terus menemui dan mendapati bahwa Engkau Allah yang terus memeliharakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan melihat satu bagian firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh lewat firman ini kami boleh diubahkan, kami boleh terus ditransformasi dengan kasih dan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami sungguh semakin hari semakin mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bidang ekonomi, kita sering mendengar ada istilah yang namanya keinginan dan kebutuhan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu berbicara tentang kebutuhan pokok, misalnya makan, minum, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Dan pada dasarnya yang namanya kebutuhan harus dipenuhi. Tetapi berbeda dengan keinginan. Keinginan itu hanyalah bersifat tambahan. Keinginan itu tidak harus untuk dipenuhi, bahkan boleh ditunda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan pun kita belajar untuk sungguh-sungguh meneliti di dalam kehidupan kita. Kita harusnya membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Misalnya dalam hal membeli sesuatu. Apakah sungguh-sungguh kita sudah tahu mana yang menjadi prioritas, yang menjadi kebutuhan untuk kita beli, yang mendesak dan yang harus kita penuhi? Ataukah kita menggantikan kebutuhan kita dengan keinginan hanya karena keinginan mata untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita? Misalnya ketika kita ibu-ibu ya, ibu-ibu paling suka ke pusat perbelanjaan. Kalau ke mall begitu, melihat ada diskon 50%, diskon besar-besaran, atau bisa melihat produk yang mungkin buy one get one ya. Kita melihat beli satu gratis satu. Dan mungkin lagi ada banyak lagi barang-barang yang ada diskon pada saat itu, bahkan disediakan undian kupon. Mungkin undian kupon itu dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan. Dan itu adalah keinginan mata kita sendiri. Keinginan kita sendiri yang seharusnya kita tidak beli sesuatu barang, tetapi karena tergoda, karena melihat, wah ada diskon besar-besaran, dan kita akhirnya membeli suatu barang yang sebenarnya bukanlah kebutuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pencobaan bukan hanya datang dari iblis, tetapi pencobaan seringkali datang dari keinginan kita sendiri. Dan seringkali keinginan itu sangat berbahaya. Bahayanya adalah dapat merusak fisik kita, psikis kita, bahkan kesehatan rohani kita. Bagaimana tidak ketika keinginan-keinginan mata itu sudah memulai memikat kita, dan akhirnya kita terseret, dan kita seharusnya tidak membeli, akhirnya harus membeli keinginan yang sebenarnya bukan yang menjadi
kebutuhan kita. Selain itu, di dalam hal juga ketika mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Apakah kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, ataukah hanya sekedar kita meminta yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan? Maka kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Jika mungkin ada yang kita doakan tetapi tidak dijawab-jawab, mungkin itu adalah hanya keinginan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita terus belajar bahwa kita harus menaklukkan keinginan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Termasuk kita terus diberikan kepekaan untuk bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan untuk memuaskan diri kita yang sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.